Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ervina dari program studi manajemen. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema hukum tindak pidana penipuan menggunakan telepon seluler. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan pada presentasi yang saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang jelas atau dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi. Sebelum mengawali presentasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, teman-teman, di sini saya akan mendiskusikan kasus tentang hukum tidak pidana menggunakan telepon seluler. Kasusnya berasal dari desa yang ada di Kabupaten Grobogan. Berawal dari seorang ibu rumah tangga yang berinisial S. Itu Ibu S menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Beliau berbicara dengan penelepon dan si penelepon mengaku saudara jauh beliau. Si penelepon mengajak Ibu S untuk melakukan kerjasama, yaitu dengan membuka usaha jual beli pulsa. Dengan Ibu S diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Setelah Ibu S setuju dan Ibu S diminta untuk mengirimkan uang sebesar 35 juta ke rekening si penelepon. Setelah menyiapkan uang sebanyak 35 juta, Ibu S pergi keluar rumah untuk mentransferkan uang tersebut. Setelah sampai di bank BRI yang berdekatan dengan desa beliau yang berinisial Bapak K sempat bertanya untuk apa uang sebanyak itu, dan Ibu S bercerita untuk apa uang tersebut. Bapak K menolak untuk mentransferkan uang tersebut karena Bapak K merasa itu modus penipuan. Bapak K memberitahu kepada Ibu S bahwa itu sebuah penipuan, tapi Ibu S tidak percaya dan malah marah-marah kepada Bapak K. Setelah itu Ibu S pergi ke Indomaret. Setelah sampai, Ibu S ditolak karena Indomaret juga tidak berani karena tidak sesuai dengan prosedur untuk mentransferkan uang atau SOP dan pegawai Indomaret. Setelah beliau mencari lagi bank BRI link yang mau dan bisa mentransferkan uang tersebut, setelah menemukan bank BRI link dari desa lain yang juga terdekat dengan desa Ibu S, setelah mentransferkan uang tersebut ke penelepon, Ibu S menelepon kembali si penelepon dan penelepon tidak bisa dihubungi. Setelah mencoba beberapa kali, si penelepon tetap tidak bisa dihubungi, dan dari situlah Ibu Siti sadar bahwa beliau telah ditipu. Hukum dan pasal. Tindak pidana penipuan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi atau UU ITE. Tindak pidana diatur secara khusus dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen melalui transaksi elektronik telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Ancaman pidana dikenakan terhadap pelaku adalah dipenjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar sebagaimana disebut dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHP, tindak pidana penipuan dalam pasal 378 yaitu yang berbunyi barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
atau UU ITE pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Ketentuan pasal 187 KUHP, surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat dalam bentuk printout apabila dilengkapi dengan keterangan ahli yang kompeten di bidangnya. Dalam hal ini haruslah seorang pakar teknologi komunikasi atau pekerjaan dan jabatan ditunjukkan oleh telepon seluler, dan juga keterangan dari suatu ahli berdasarkan keahliannya dari suatu hal. Bahwa sistem pembuktian terdiri dari dua jenis, yaitu sistem pembuktian ditinjau dari segi doktrin dan alat menurut KUHP. Teori pembuktian menurut doktrin antara lain teori pembuktian positif, teori pembuktian negatif, teori pembuktian bebas, teori pembuktian subjektif murni atau keyakinan semata. Alat bukti yang sah menurut KUHP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, kegiatan penyelidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan gelar perkara, penyelesaian perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyelesaian tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidik. Sanksi yang dibebankan dalam tindak pidana tersebut dibebankan kepada pelaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak membebaskan berita bohong dan menyelesaikan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Setelah banyak yang tertipu menggunakan telepon seluler, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk mengulangi tindak pidana yang dalam pelaksanaan menggunakan sarana elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum yang di dalamnya diatur tentang tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik atau cybercrime. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini pada intinya memiliki karakteristik unsur tertentu dan spesifik terkait dengan ranah pemindahan tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi dan informasi secara elektronik dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana penipuan dalam menggunakan teknologi dan informasi melalui telepon seluler ini pernah ditangani kepolisian baik di tingkat kepolisian resort maupun kepolisian daerah. Keputusan Hok-Rat dan Mahkamah Agung Indonesia yang memutuskan bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak, dan tidak perlu berbuat tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang rugi. Rekomendasi substansi terhadap pada pasal 378 penipuan dilakukan jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan adalah keliru oleh karena substansi dari surat dakwaan jaksa penuntut umum secara tekstual tidak menjawab unsur-unsur yang harus ada di dalam pasal 378 atau di pasal 372. Setelah itu, substansi konsensual surat dakwaan jaksa lebih ke perdana sehingga lebih tepat menegakkan hukum atas diri terdakwa dengan korban harus diselesaikan secara perdata. Menyatakan pendapat atau tanggapan, maka majelis hakim mempertimbangkan keberangkatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa maksud dan tujuan keberadaan atau eksepsi pihak terdakwa atau penasihat hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan materi ekspresi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut pada pokoknya penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan. Tidak lanjut yang dapat dilakukan jika tertipu menggunakan telepon seluler sebagaimana jika menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Saat melakukan percakapan sebaiknya direkam agar ada bukti jika nomor tersebut pelaku penipuan atau akan melakukan penipuan kepada Anda. Dan
BRTI telah menerbitkan ketetapan BRTI nomor 04 tindak lanjut yang harus dilakukan, yaitu dengan telepon atau SMS yang bersifat mengganggu dan yang tidak dikendaki dengan cara rekam percakapan. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Jika tidak ada, saya akan akhiri presentasi hari ini. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambahkan wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf jika saya tidak melakukan Zoom secara langsung, karena saya melakukan Zoom dengan salah satu narasumber saya sedang ada halangan sinyal. Jadi saya mohon maaf jika tidak bisa langsung menyampaikan presentasi saya, tapi